Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu fenomena yang mungkin sering kita lihat di bulan Ramadan ini adalah sebagian orang yang puasa iya, tapi maksiat juga jalan terus. Sebagian orang mengerjakan ibadah puasa, tapi menjalani ibadah itu dengan tidur, naum, dari pagi sampai buka, dan kadang-kadang nggak sholat itu. Ya, azan zuhur lewat, azan asar lewat, azan maghrib baru bangun. Itu pun karena mau berbuka. Yang lebih aneh lagi, sholat fardu ditinggalkan, sholat tarawih nggak tinggal. Ya, nah ini karena kejahilan ya, nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah gitu. Ya, mereka tidak pernah lewat atau tertinggal sholat tarawih, tapi sholat fardu justru terlewat. Sementara sholat tarawih itu kan tidak wajib. Ya, sementara sholat fardu itu adalah suatu kewajiban, rukun Islam yang kedua. Ya, sebagian lagi puasa iya, tapi maksiat masih jalan terus. Ya, tentunya ini tidak membatalkan puasa ya. Dosa dan maksiat itu tidak membatalkan puasa, hanya saja akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Ya, bahkan bisa sampai menghanguskannya. Ya, sehingga ibadah kita tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin wa laysa lahu min siyamihi wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Karena puasanya hanya menahan makan dan minum saja, tapi tidak mempuasakan matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya. Lisannya tidak henti menyakiti orang, matanya tidak henti melihat yang dilarang, telinganya tidak berhenti untuk mendengarkan hal-hal yang mungkar, tangan dan kakinya masih digunakan untuk hal-hal yang mungkar, yang zalim, menzalimi orang, kakinya melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dilarang. Ya, tentunya ya ini akan merusak ya nilai ibadah puasanya. Ya, sebagian orang mungkin beralasan ini kan tidak batal puasa saya. Ya, memang tidak batal. Itu tidak termasuk pembatal puasa. Hanya saja ini akan merusak ibadah puasa kita. Sehingga yang tersisa hanyalah bagi kita menahan lapar dan dahaga saja. Ya, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, ya, dan terus melakukannya sewaktu dia berpuasa, maka Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Artinya Allah tidak memberikan balasan apapun. Ya, dia puasa sekedar untuk ya menggugurkan kewajibannya saja. Ya, menggugurkan kewajibannya. Adapun nilai ibadah puasanya sama sekali tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jagalah nilai ibadah puasa kita. Ya, bukan hanya sekedar menjaga puasa dari pembatal-pembatalnya saja. Ya, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, laisa as-siyam minal akli wasyurb, innama as-siyam minal lagwi wal rafas.
puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi yang menahan diri dari perkara yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Sehingga ya, Nabi menyontohkan fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaim inni shaim. Ya, jika seorang memakimu atau berbuat jahil terhadapmu, maka katakanlah kepadanya aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya menahan diri untuk tidak berbuat keji dan berbuat jahil seperti dirinya. Itulah hakikat dari ibadah puasa. Ya, karena kita melatih diri untuk bisa menahan nafsu kita. Ya, bukan hanya dari makan dan minum saja, tapi dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang buruk, dari perbuatan dosa. Ya, maka jagalah ya kewajiban-kewajiban kita selama bulan Ramadan juga. Misalnya sholat 5 waktu, ya, itu harus dijaga. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada sebagian orang sholat tarawih nggak tinggal, tapi sholat fardu justru dia tertinggal, ya dia tinggalkan. Ya, sebagian orang ada yang di bulan Ramadan justru tidak ke masjid. Alasannya lapar, lemah, lesu karena sedang berpuasa. Ya, sementara dia mendengarkan ya seruan adzan. Namun karena alasan berpuasa, ya dia sholat di rumah, bermalas-malasan di rumah. Jadi bulan puasa bukan bulan untuk bermalas-malasan. Ya, bulan puasa bukanlah bulan tidur. Ya, sebenarnya itu hanya malas saja ya. Ya, tidaklah selemah itu, selesu itu orang yang berpuasa. Bukankah dia makan sahur? Dan beberapa saat kemudian bukankah nanti dia akan berbuka puasa juga? Hanya saja ini penyakit malas ya. Ya, hingga ya kecenderungannya menghabiskan waktu dengan tidur. Ya, sehingga azan berkumandang keras di telinganya dia tidak datang. Padahal Nabi mengatakan ya dalam hadis man sami'an nida falam yujibhu fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan seruan azan dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya, yaitu pahala salatnya ya kecuali dia ada udzur. Dan puasa itu bukan udzur. Ya kita mengerjakan salat fardu di rumah sementara kita mendengar seruan azan. Ya. Dan sebagian orang menjadikan puasa itu sebagai alasan untuk tidak mencari nafkah. Ya, itu juga bukan alasan untuk berpangku tangan tidak mencari nafkah, di mana mencari nafkah kan merupakan sebuah kewajiban juga. Ya. Nah, hanya saja mungkin ketika kita sedang berpuasa, ya kegiatan kita mencari nafkah mungkin kita kurangi supaya tidak mengganggu ibadah puasa kita. Intinya adalah bulan puasa bukanlah bulan untuk bermalas-malasan. Ibadah puasa jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan hingga malas sholat, ya tidak mengerjakan sholat. Ya sebagian orang ibadah puasa karena nggak ada kegiatan alias gabut kata orang sekarang, akhirnya kegiatannya kumpul-kumpul di majelis ghibah, menghabiskan waktu menunggu berbuka dengan ya duduk di majelis ghibah, duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, kadang-kadang mengganggu orang, kata orang sekarang ngabuburit katanya. Tapi ya isinya cuci mata, kadang-kadang ganggu orang juga, ganggu orang di jalan, tidak melaksanakan menunaikan hak jalan, yaitu memberikan salam, ya, menyingkirkan gangguan dan jenisnya. Nah, ini tentunya hal-hal yang ya kita katakan bertentangan dengan ruh ibadah puasa dan ruh bulan Ramadan itu sendiri ya. Wallahu alam bisawab. Kita lihat banyak anak-anak muda, anak-anak remaja ya pagi-pagi ya mereka sebut istilahnya asmara subuh lagi kan begitu ya. Kumpul-kumpul di waktu subuh ya bercampur baur yang laki-laki dan ikhtilat laki-laki bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ya, dan melakukan hal-hal yang mungkar seperti kebut-kebutan di jalan raya, ya, trek-trekan di jalan raya, yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Semua itu terjadi justru di bulan Ramadan. Anehnya itu ya, di bulan lain tidak seperti itu. Kenapa di bulan Ramadan justru mereka melakukan hal-hal yang konyol seperti itu? Ya, nah itu pagi hari, sore hari menjelang berbuka diisi lagi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Ya, tidak bermanfaat dan tidak berguna seperti yang kita sebutkan tadi, ngabuburit, ya, duduk-duduk di pinggir jalan,
ya hanya sekedar untuk cuci mata, katanya nunggu berbuka. Justru menunggu berbuka itu dengan banyak-banyak berdoa, ya, bukan dengan cara-cara seperti itu. Ya, nah sebagian yang lainnya ya puasa itu senangnya kumpul-kumpul di kafe-kafe sambil ngobrol, ngalor ngidul, hanya untuk menghabiskan waktu. Padahal bulan puasa, bulan Ramadan itu kan bulan tilawatul Quran. Ya, bulan kita banyak berdoa kepada Allah karena ada satu doa yang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim dan muslimah di bulan Ramadan. Jadi jangan dijadikan bulan Ramadan ini justru menjadi bulan yang penuh dengan maksiat dan dosa. Dan jangan jadikan juga ibadah puasa itu sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi ibadah puasa itu dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Kita bukan hanya menjaga ibadah puasa kita dari pembatal-pembatalnya, tapi kita juga menjaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, ya, dapat mengurangi nilainya, ya, dan dapat bahkan menghapuskan pahalanya, hingga kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.